Ya, sampai tiba bidayatul duha, awal duha. Awal duha itu disebut dengan syuruk itu. Ya, hatta bidayatul duha, sampai tiba awal duha. Ya, fa yusalli raka'ataini. Kemudian dia salat 2 rakaat di awal duha itu. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala yang senilai dengan haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Jangan dipahami sudah haji dan umrah, bukan. Dipahaminya pahala yang senilai itu. Ya, tapi belum tentu dapat kemuliaan sholat misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan kemuliaan yang lainnya. Tapi pahalanya itu pahalanya baik. Apa di antara pahalanya senilai haji dan umrah itu? Ya, berpeluang mendapati surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berpeluang merubah perilaku jadi lebih baik. Kan birrun itu adalah perubahan dari sifat kurang baik menjadi baik. Ketika melekat pada pelakunya disebut mabrur. Makanya di situ disebutkan haji mabrur, haji yang merubah perilaku seseorang menjadi baik. Nah, di antara jalan kalau belum bisa mampu haji atau umrah, konsisten salat syuruk itu awal duha. Kalau orang terbiasa salat syuruk, manfaat utamanya ya itu bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik. Itu yang dimaksudkan, jelas? Makanya didapatkan pahala senilai haji dan umrah. Dan itu mahal sekali, mahal sekali. Ini awal duha. Pertengahan duha itu berlangsung, kalau sekarang tariklah waktunya 1 jam dari salat subuh, ya. Ya 1 jam lah, kurang lebih 1 jam paling cepatnya. Jadi kalau subuh 4:30, nah awal duhanya tuh awal syuruk jam berapa? 5:30 ya. Atau kalau mau garis aman kadang ada yang nambah 15 menit lagi, ada yang nambah 1,5 jam gitu ya, nggak ada masalah. Sampai matahari mulai naik sekitar jam 7:30, jam 8 lah. 7:30 sampai jam 8. Nah itu sudah pertengahan duha. Kalau dikonversi ke jam sekarang zuhurnya jam 12 kurang, ya sampai jam 10:30 lah pertengahan duha itu. Kalau lihat situasi sekarang ya, kadang-kadang panas kan, kadang-kadang agak mendung gitu. Sampai 10:30 itu pertengahan duha. Kalau awal duha, bilangannya 2 rakaat. Pertengahan duha bisa sampai 4. Bisa sampai 4. Umumnya ya, umumnya. Manfaatnya banyak lagi. Manfaatnya banyak. Itu yang dimaksudkan pengganti zikir dari seluruh tubuh itu. Ya, tubuh kita kan sebetulnya harusnya berzikir, semua tubuh kita tuh. Dari pikiran, dari mata, telinga sampai ujung kaki. Zikirnya anggota tubuh itu dengan mengingat Allah, dengan cara menggunakan semua fungsi tubuh pada yang dikehendaki oleh Allah. Mata ini yang Allah inginkan apa? Melihat yang baik. Jadi zikirnya mata itu menatap yang baik-baik menurut Allah. Ketika menatap yang buruk, dia sedang keluar dari jalur zikir. Demikian cara memahaminya. Nah itu pengganti itu yang mengkafar kewajiban itu. Wajib ini dalam konteks bukan wajib dalam seperti hukum fikih ya, bukan. Artinya sesuatu yang seharusnya melekat secara fitrah ya. Nah itu tertutupi oleh rakaat salat duha di pertengahan yang 2 rakaat itu. Kalau kita mau teruskan sampai 4 boleh ya. Itu yang salah satunya bisa menjaga kita dari musibah umum yang mungkin terjadi ya. Misal banjir di komplek misalnya, kita bukan komplek PTM ya, komplek tertentu misalnya. Kalau di sini insya Allah nggak banjir ya, cuman kadang naik dikit. Insya Allah selesai. Banjir nih, nah, itu kan umum terjadi tuh. Kok bisa gitu ya? Yang seharusnya volume airnya tuh kelihatan tinggi, tapi ada satu rumah yang nggak kena air tuh balik lagi gitu. Nah itu maksudnya. Macet nih sekarang kan? Udah macet sana sini macet luar biasa. Padahal si Komo nggak lewat kan? Itu menariknya, yang konsisten ibadah ini, itu tiba tuh bisa saja dipalingkan dari jalur macet itu. Ada yang ngasih tahu kah? Tiba-tiba ada polisi datang misalnya, Pak nggak usah kesini Pak, ini padat, Bapak lewat sini aja tuh. Kok bisa cuman Anda gitu kan yang diarahkan ke situ? Ya, terus bisa jadi ada misalnya iring-iringan lewat, ya kelihatan, udah masuk aja sini, masuk tuh, ikut kan? Bukan pindah mobil, maksudnya mobilnya ngikut di belakang tuh. Ya, tuh. Kadang-kadang kan juga mengikuti mobil jenazah. Ini ada orang soleh meninggal tuh masih beramal juga kan? Ambulan diikutin di belakang. Nah itu ya, itu musibah umum yang kadang menimpa, tapi kita tidak mendapatkan bagian dari itu, terjaga. Bukan musibah khusus spesifik yang harus dialami untuk melatih ketangguhan kita dalam berkehidupan. Yang ketiga, akhir duha. Akhir duha itu sampai menjelang zuhur, dari 10:30 sampai menjelang zuhur, sampai menjelang tibanya adzan zuhur, itu akhir duha. Itu bisa sampai 8 rakaat bisa, 2 sampai 8 rakaat. Kerjakan 2 ya, sama 4 kali seperti taraweh yang
11 rakaat itu kan 8 rakaatnya ada yang 2-2 deh. Boleh. Mau 4-4 juga bisa. Tunaikan itu. Di antara fadilahnya bisa memudahkan limpahan rizki. Ya. Tapi bukan narik kemudahan rizki sebagai motif atau modus untuk sholat duha. Kalau itu biasanya walaupun dapat berkahnya kurang gitu. Ujung-ujungnya nanti masalah aja. Ya, biasanya suka begitu. Kalau saya sarankannya nggak usah mikir apa-apa, pokoknya kerjakan lillah aja. Nanti biarkan Allah yang menggerakkan segalanya. Paham ya? Baik.